Shalom Bapak Ibu semua, baik yang ada di gereja di tempat ini ataupun yang online, selamat beribadah bersama kami. Ibadah minggu pada hari ini akan dilayani oleh Saudara Nicholas Evan Setiawan dengan tema menjangkau yang terpinggirkan. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa berkumpul bersama, terlebih beribadah di gereja ini, dan itu semua hanya karena kasih anugerah Tuhan saja. Mari kita mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar bisa kita rasakan, gak cuma hari ini, tapi bisa kita rasakan setiap hari. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian besar anugerah-Mu, dan biarlah pujian ini bisa menjadi bentuk ucapan syukur kita akan kasih Tuhan yang sungguh nyata dan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri, kita ulang pujian ini dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang bersamakanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, sebab karena anugerah-Mu tercurah bagimu. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
Saudara-saudaraku yang terkasih, ibadah di minggu kedua dalam bulan misi ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita. Amin. Kita pujikan mulia bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nats pengantar pada pagi hari ini diambil dari surat Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, amin, amin. Silakan untuk duduk kembali. Saya serahkan kepada Saudari Jevini yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan. Bapak Ibu, waktu jemaat pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Saudari Inabel. Dipersilakan kepada Saudari Inabel. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari jemaat. Untuk warta di minggu ini, selamat ulang tahun kepada Bapak Junaidi Hudiono tanggal 9 Mei 2022, kemudian kepada Bapak Haryono Sukanto tanggal 14 Mei 2022, dan kepada Ananda Christopher Lionel Cahyono tanggal 14 Mei 2022. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Atwin Purwantoro tanggal 9 Mei 2022. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan keluarga. Ibadah Komisi Anak akan diadakan hari ini pukul 10 melalui Zoom, mengundang seluruh anak-anak untuk bergabung beribadah bersama. Cuti pengerja diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa Bapak Yunus mengambil cuti pada tanggal 30 April, 1 Mei, dan 7 Mei sampai dengan 17 Mei 2022. Pengurusan izin tempat ibadah diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa gereja sedang mengurus surat izin tempat ibadah. Untuk itu, diperlukan dukungan jemaat dalam bentuk mengisi formulir pernyataan sebagai anggota jemaat yang disertai tanda tangan dan juga fotokopi KTP, serta mengisi lembar konfirmasi sebagai pengguna tempat ibadah. Bagi jemaat yang telah membawa formulir, mohon bantuannya untuk mengumpulkan di sekretariat atau dapat menghubungi untuk diambil. Warta selanjutnya akan kita saksikan bersama melalui video.
warta minggu ini saya kembalikan kepada Saudari Cevina. Terima kasih Saudari Inabel yang sudah membacakan warta pada hari ini. Sebentar lagi kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat hari ini akan dilayani oleh Penatua Stefan Kristano. Mari kita siapkan hati kita dan kita angkat pujian satu-satunya yang kuandalkan. Banyak yang terjadi gitu ya dalam hidup kita, ada masa suka ataupun masa duka gitu. Tapi marilah kita ingat bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan, dan hanya Tuhan satu-satunya yang ada di hidup kita yang mampu menolong kita dan mampu memberkati kita. Mari kita angkat pujian ini. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih, baik yang hadir di gedung gereja pada hari ini maupun yang melalui online. Mari kita bersama-sama satukan hati kita untuk mengajukan doa syafaat, dan kita akan mulai pada pagi hari ini dan nanti akan kita tutup bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ingin mengucap syukur atas kasih-Mu, atas hari yang cerah, atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bisa hadir kembali di rumah-Mu beribadah bersama-sama, maupun bagi mereka yang mengikuti dari rumah masing-masing atau dimanapun tempat mereka berada saat ini melalui jaringan internet. Kami mengucap syukur atas semua anugerah yang Kau berikan pada kami dalam seminggu terakhir, sehingga kami juga bisa melalui hari demi hari sesuai dengan ajaran-Mu. Walaupun itu tidak mudah.
Kami pada pagi hari ini berdoa untuk para pelayan ibadah pada pagi hari ini dan juga para jemaat yang hadir, apa yang telah dipersiapkan, khususnya juga nanti untuk Saudara Nicholas dapat membawakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk beberapa jemaat kami yang kurang sehat atau lemah tubuh, yaitu untuk Ibu Suraji, Ibu Tuyah, Bapak Indarto, Bapak Haji Surtarto, Bapak Sukisno, untuk pemulihan dari Ibu Enita, dan juga untuk lemah tubuh dari Ibu Manurung maupun Ibu Fin Hanafi. Kami juga berdoa untuk semua program yang ada, yang dipikirkan bersama-sama oleh majelis hamba Tuhan dan juga jemaat-Mu di sini, baik itu secara lokal di dalam Gereja Pengharapan maupun secara kesatuan melalui PGMW maupun sinodal. Biarlah semua program-program yang telah dicanangkan itu juga dapat dijalankan dengan baik. Termasuk juga pada saat ini proses pembangunan kantor sinode yang terus berjalan, biarlah Engkau juga yang akan turut campur dari semua proses itu dari awal hingga akhir. Kami berdoa untuk liburan Idul Fitri yang sudah berjalan, biarlah semuanya tetap berjalan dengan baik, termasuk juga untuk mereka-mereka yang masih harus pulang mudik dan kembali ke tempat masing-masing berasal untuk persiapan melakukan kegiatan rutin aktivitas sehari-hari setelah balik kampung. Biarlah semua proses perjalanan yang mungkin panjang dan melelahkan juga dapat dilalui dengan baik. Kami serahkan jika ada jemaat kami yang masih ada di luar kota dan dalam perjalanan balik juga biarlah Engkau menyertai mereka. Kami berdoa untuk kesatuan dari negara kami, dari tingkat pimpinan atas sampai yang paling bawah, biarlah juga dapat melakukan tugas dan pemerintahannya dengan baik dan takut akan Engkau Tuhan. Kami mendoakan juga untuk masing-masing kami yang hadir di sini maupun mereka yang berikut ibadah melalui online, untuk kehidupan kami secara perekonomian, biarlah kami tetap percaya dan kami tahu Engkau akan selalu membukakan tingkap langit dan mencukupi kebutuhan kami, karena Engkau Allah yang Maha Kasih. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan dan kami dapat terus belajar untuk setia hidup roti yang hidup. Dan kami ingin menyatukan hati kami dan menutup doa kami pada pagi hari ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembalikan pada Saudara Sevina. Terima kasih kepada Penatua Stephen yang sudah membawakan doa syafaat pada hari ini. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Nicholas Evan Setiawan, mari sama-sama kita persiapkan hati kita dengan kita mengangkat pujian semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena
persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Ibu Deborah Joyce. Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul di sini, dan terima kasih juga Tuhan untuk beberapa jemaat yang juga boleh mengikutinya melalui online. Biarlah Tuhan boleh memimpin dan memberkati, berjalan dengan lancar, dan Tuhan boleh memberkati untuk Saudari Niko dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia atau bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerti masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu ke dalam tanah dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Ya, terima kasih Bu Joyce yang sudah berdoa dan membacakan firman bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita perhatikan satu video berikut. Ya Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama merenungkan tentang satu tema, yaitu menjangkau yang terpinggirkan. Kita berada dalam minggu kedua dalam bulan misi sinode kita. Dan barusan scene yang kita saksikan, itu sebetulnya salah satu scene di mana mereka sebagai orang-orang yang terpinggirkan dalam film itu. Nah, mungkin kita yang belum pernah menonton film ini, nama filmnya The Greatest Showman, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah sebuah film musikal. Dan beberapa tahun yang lalu film ini sangat hits, Bapak Ibu. Nah, mungkin bagi kita yang belum pernah menonton filmnya, ketika kita melihat orang-orang tadi, mungkin kita juga berpikir, itu orang-orang siapa ya, kok unik-unik dan kelihatan sedikit berbeda dari kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya sebuah film yang menceritakan tentang bagaimana perjalanan awal dari dunia sirkus yang ada di dunia ini. Ini menceritakan salah satu tokoh
besar dalam dunia sirkus yang namanya adalah P.T. Barnum, yang di waktu itu diperankan oleh Hugh Jackman gitu. Biasa kalau dia meranin tuh Wolverine Bapak Ibu, tapi kali ini dia jadi kepalanya yang dari punya sirkus gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jadi scene yang kita saksikan itu adalah sebuah adegan di mana waktu itu mereka akan tampil, sirkus mereka ini akan tampil dalam sebuah acara yang bergengsi. Karena di sana banyak bangsawan-bangsawan yang hadir dan banyak orang-orang yang statusnya tinggi gitu Bapak Ibu. Sayangnya ketika mereka datang, pandangan orang-orang di sana sangat sinis. Dan akhirnya mereka menyampaikan perasaan mereka dengan satu lagu tadi. Lagu tadi itu sangat trending dulu Bapak Ibu karena banyak pesan moralnya. Salah satunya adalah bagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri. Nah Bapak Ibu, dalam film ini sebetulnya dunia sirkus itu disampaikan dengan begitu baik. Bahkan tokoh yang namanya P.T. Barnum itu sendiri disampaikan dengan begitu baik, digambarkan sebagai sosok yang baik, yang menolong orang lain, padahal sejatinya tidak seperti itu Bapak Ibu. Realitanya dunia sirkus yang ada di dunia kita ini memiliki sejarah yang cukup kelam Bapak Ibu. Saya mau menunjukkan sebuah artikel yang saya dapatkan di internet Bapak Ibu. Jadi artikel ini mengatakan demikian. Kita perhatikan yang di lingkarin merah begitu Bapak Ibu ya. Mungkin nggak terlihat, tapi saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi dalam artikel ini dikatakan bahwa ada satu hal penting yang kita harus perhatikan dalam film ini. Meskipun sosok P.T. Barnum yang merupakan tokoh utama dari film ini dikemas dengan sangat baik, tapi secara nyatanya, faktanya, dia adalah sosok yang kontroversial dalam sejarah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kebohongan publik yang ia buat Bapak Ibu Saudara. Nah, di artikel ini mungkin kelihatannya kecil banget Bapak Ibu, tapi di bawahnya yang saya lingkarin merah, dikatakan bahwa P.T. Barnum sebenarnya dicatat sebagai sosok salah satu orang yang menciptakan kebohongan terbesar sepanjang sejarah. Dia dikenal sebagai seorang kapitalis yang tak segan mengeksploitasi pekerjanya. Jadi meskipun dalam film ini orang-orang tadi digambarkan mereka diterima dengan baik oleh sang sosok P.T. Barnum ini, tapi kenyataannya dalam dunia sirkus sebetulnya orang-orang tersebut dieksploitasi dan sejarah pun mencatatnya Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan beberapa orang yang terkenal dulu dalam dunia sirkus. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Namanya adalah Ella Harper. Jadi dia dikenal sebagai gadis unta. Tapi sebenarnya dia bukan seorang yang aneh, bukan seorang alien. Dia sebenarnya sama-sama manusia seperti kita. Hanya Ella Harper mengidap penyakit congenital genericurvatum. Kalau ada salah sebut, tolong maafkan saya. Lalu yang kedua ada juga yang namanya Myrtle Corbin. Dia terkenal dengan sebutannya si 4 kaki. Tapi sebenarnya dia mengidap penyakit dipigus yang membuatnya dia punya 2 kaki tambahan. Lalu ada 3 tokoh lain Bapak Ibu Saudara. Ada seorang anak yang namanya Grady Franklin. Karena dia punya jari tangan yang menyatu dan jari kaki yang menyatu, dia disebut dengan bocah lobster. Padahal sebenarnya ini merupakan satu kelainan genetik begitu Bapak Ibu Saudara. Lalu ada juga yang disebut dengan Minnie Wesley. Dia seorang gadis yang mengidap sindrom Virchow-Schecel. Tapi karena penyakit ini, pada waktu itu dia dimanfaatkan dan dipublikasikan sebagai gadis burung. Jadi dia disuruh pakai baju yang mirip burung dan berbagai aksesoris lainnya. Dan yang terakhir ada si kembar Pip dan Flip. Mereka berdua mengidap penyakit mikrosefali. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu mereka dianggap sebagai seorang yang aneh. Mereka dianggap bahkan sebagai monster oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan P.T. Barnum pada waktu itu, salah satu tokoh dunia sirkus pada waktu itu, memanfaatkan mereka untuk komersialisme atau mendapatkan uang, Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini melalui tema menjangkau yang terpinggirkan, saya mau mengajak kita semua untuk melihat dari sudut pandang kita, bagaimana kita melihat saudara-saudari kita yang menyandang disabilitas. Pada waktu itu, di dunia Eropa secara khususnya pada tahun 1500-an, penyandang disabilitas itu dianggap tidak sepenuhnya sebagai manusia, Bapak Ibu. Mereka dianggap sebagai objek dan bukan subjek. Itulah sebabnya mereka bahkan dimanfaatkan atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan.
Mungkin beberapa dari kita masih asing dengan frasa disabilitas ini. Tapi sebenarnya di dalam negara kita, negara Indonesia, negara kita sudah punya undang-undang yang secara khusus membahas tentang para penyandang disabilitas ini. Dalam UU nomor 8 tahun 2016, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan, kesulitan untuk bisa berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan. Nah, sebenarnya negara kita sudah punya undang-undang yang secara khusus boleh memfasilitasi dari saudara-saudari kita yang menyandang disabilitas. Pertanyaannya buat kita adalah, bagaimana diri kita sendiri? Bagaimana cara kita memandang saudara-saudari kita yang adalah penyandang disabilitas? Bapak Ibu Saudara, kenyataannya masih sering saya jumpai bahkan di Indonesia sendiri, orang-orang yang memandang saudara-saudari kita yang menyandang disabilitas dengan sebelah mata, Bapak Ibu. Bahkan saya sendiri tidak munafik dulu waktu saya SMP SMA, karena saya tidak punya saudara atau rekan yang menyandang disabilitas. Pada awalnya ketika saya berinteraksi dengan orang lain yang menyandang disabilitas, saya juga merasa canggung, Bapak Ibu. Saya bingung harus menyebut mereka seperti apa, saya bingung harus memperlakukan mereka seperti apa, karena dari kecil saya tidak punya saudara, tidak punya rekan, teman yang menyandang disabilitas. Dan sayangnya di negara kita sendiri, meskipun sudah ada UU yang membahas tentang penyandang disabilitas ini, ada juga orang-orang yang salah menyebut atau canggung untuk memperlakukan mereka. Dan bahkan dulu saya pernah mendengar, Bapak Ibu, ada orang-orang yang mengkaitkan ketika mereka memiliki anak yang menyandang disabilitas, entah itu disabilitas mental ataupun fisik. Mereka mengkaitkan, wah, ini pasti orang tuanya pernah melakukan satu dosa besar nih. Makanya Tuhan menghukumnya dengan seperti itu. Ironis ya Bapak Ibu. Dan sayangnya ini terjadi di gereja, Bapak Ibu. Saya mendengar itu di dalam lingkungan gereja. Waktu saya dengar, saya kaget, Bapak Ibu Saudara, karena waktu itu mungkin saya masih SMA begitu. Belum mengerti banyak hal, dan saya sangat kaget, Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah kenyataan pahit yang memang mau nggak mau kita terima. Karena di dunia ini, bahkan di negara kita, masih banyak orang-orang yang memandang disabilitas dari sudut pandang moral dan religius. Dari sudut pandang ini mereka melihat disabilitas sebagai satu hal yang negatif. Mereka melihat disabilitas sebagai sebuah dampak dari dosa. Dan bahkan mereka mengecap penyandang disabilitas sebagai pribadi yang hidup karena menjalani hukuman dosa mereka sendiri atau orang tua mereka. Dan sudut pandang inilah yang sebenarnya tadi kita lihat di dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 9. Secara khusus di ayat 2, kita tadi mendengarkan dan membaca bahwa di ayat yang kedua, ketika Yesus bertemu dengan orang yang buta sejak lahirnya ini, dengan salah seorang penyandang disabilitas, murid-murid bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Ini adalah satu sudut pandang yang sangat umum pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan mungkin sampai saat ini pun di Indonesia, ada orang-orang yang masih berpikiran seperti itu. Kalau seseorang menyandang disabilitas, oh pasti dia atau keluarganya pernah melakukan satu dosa tertentu, sehingga Tuhan menghukum mereka. Tapi apakah Tuhan kita memandangnya dengan demikian, Bapak Ibu Saudara? Kita bersyukur karena disabilitas dari sudut pandang Kristus tidak seperti disabilitas dari sudut pandang religius dan moral. Tuhan kita, Kristus, tidak memandang disabilitas dengan demikian, Bapak Ibu. Ketika para murid bertanya di ayat yang kedua, ayat 3 dan keempat, Yesus mengatakan, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mari kita perhatikan kata-kata yang di warna kuning ini, Bapak Ibu. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu Saudara, meskipun dunia ini
secara mayoritas menganggap saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas dengan pandangan yang negatif, pandangan yang buruk pada zaman Tuhan Yesus pun. Tetapi Yesus memandang mereka dengan berbeda, Bapak Ibu. Kristus merangkul dan memandang mereka berharga di matanya. Kristus merangkul dan memandang mereka berharga di matanya. Ketika orang-orang di sana mengecap mereka dengan negatif, dengan buruk, Kristus melakukan satu hal yang berbeda. Ia mau merangkul dan bahkan memandang mereka sebagai pribadi yang berharga. Dalam Mazmur 139 ayat yang 13, firman Tuhan mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Lalu di dalam Efesus 2 ayat 10, nats yang membimbing kita hari ini, firman Tuhan mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari beberapa bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa sudut pandang yang dimiliki Kristus adalah sudut pandang solidaritas, Bapak Ibu Saudara. Sudut pandang solidaritas. Dan bukankah sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita juga seharusnya memandang saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas dari sudut pandang ini, Bapak Ibu Saudara. Sudut pandang solidaritas. Dan bukankah itu artinya juga kita harus meninggalkan sebutan-sebutan yang selama ini mungkin kita tujukan kepada mereka. Mungkin ada beberapa dari kita yang bingung dan menyebut mereka dengan aneh. Ada juga beberapa dari kita yang menyebut mereka dengan tidak normal. Dan bahkan ada juga dari kita yang menyebut mereka dengan cacat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi kita di awal sudah melihat bahwa negara kita Indonesia sudah punya undang-undang yang membahas tentang ini, tentang saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Dan bukankah itu sudah seharusnya kita juga meninggalkan sebutan-sebutan tadi, Bapak Ibu? Karena sebutan-sebutan tadi sangat tidak layak dan merendahkan saudara-saudari kita. Bukankah sebutan aneh, cacat, atau bahkan tidak normal itu adalah sebutan yang diciptakan oleh dunia ini? Sebutan yang diciptakan oleh kita manusia. Bukankah firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita semua ciptaan Kristus adalah ciptaan yang berharga? Mazmur mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang menenun kita, Tuhan sendiri yang membentuk kita di dalam kandungan ibu kita. Lalu Efesus mengatakan bahwa kita semuanya ini buatan Allah dan diciptakan dalam Kristus Yesus. Bukankah itu artinya kita semua di mata Tuhan itu dianggap berharga dan sama? Jadi mengapa kita masih memandang saudara-saudari kita, rekan-rekan kita penyandang disabilitas dengan sebutan-sebutan yang jahat dan bahkan merendahkan tadi, Bapak? Bukankah ketika kita seharusnya memiliki sudut pandang solidaritas, kita belajar untuk menerima dan memandang saudara-saudari kita yang merupakan penyandang disabilitas berharga, sama seperti kita sendiri berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya sedang mempersiapkan khotbah hari ini, saya mendengar salah satu khotbah dari seorang pendeta di GKI Peterongan Semarang, Bapak Ibu. Pada waktu itu dia sedang membahas tentang teologi disabilitas dalam gereja, dan khotbahnya sangat membantu saya untuk bisa memahami, karena jujur saya sendiri belum begitu menguasai tentang teologi disabilitas. Dan seorang hamba Tuhan ini menyatakan satu pernyataan yang sangat baik dan membantu kita. Dia adalah Ibu Pendeta Helen Aramada. Dia mengatakan bahwa disabilitas hanyalah sebuah penyakit yang disandang. Disabilitas hanyalah sebuah penyakit yang disandang. Dan seseorang yang menyandang disabilitas itu tetaplah pribadi yang utuh dan berharga di mata Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, disabilitas hanyalah sebuah penyakit yang disandang. Sama seperti kita menyandang baju kita, menyandang pakaian kita. Itu tidak mempengaruhi bagaimana pribadinya. Karena seseorang yang menyandang disabilitas pun tetaplah pribadi yang utuh dan berharga di mata Tuhan. Dan bukankah sudah seharusnya inilah yang menjadi sudut pandang kita, yaitu sudut pandang solidaritas. Kita melihat
saudara-saudari kita dari sudut pandangnya Tuhan. Melihat mereka berharga, sama seperti Tuhan melihat mereka berharga juga, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, setelah Yesus menjawab pertanyaan dari murid-muridnya, di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, Tuhan menyembuhkan orang buta tadi. Dia mengatakan bahwa setelah ia mengatakan semuanya itu, lalu Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Nah Bapak Ibu, kita perhatikan yang kata-kata berwarna kuning tadi, karena nanti itu akan jadi satu hal yang penting dan signifikan. Nah setelah si orang buta ini pergi ke kolam Siloam dan kembali, dia bertemu dengan para pemuka agama, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ada di sana. Dan di ayat 14-16 ada sebuah detail yang dicatat oleh firman Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Dan si orang buta tadi menjawab, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Lalu orang Farisi itu menjawab, Bapak Ibu. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Bapak Ibu, memang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ini mujizat yang menimbulkan kontroversi, Bapak Ibu. Dan kita tahu memang Kristus merupakan salah satu sosok yang kontroversial pada waktu itu juga. Dan di dalam Yohanes sendiri, kalau kita perhatikan, ada sebuah pola, yaitu pola tadi. Ketika Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat, mujizat itu seringkali menimbulkan kontroversi karena berbalik dengan pemikiran para pemuka agama yang ada pada waktu itu. Dan Bapak Ibu saudara, ini ada satu hal yang penting buat kita. Karena kalau tadi kita perhatikan kata-kata yang berwarna kuning, yaitu satu detail yang Alkitab catat tentang bagaimana Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya ke mata orang buta tadi. Mungkin waktu kita baca nih, kita mikir Bapak Ibu ya, ini kenapa sih Tuhan Yesus begitu? Emang perlu gitu ya? Kan biasanya Tuhan Yesus kalau mau menyembuhkan tuh tinggal berdoa kepada Allah Bapa lalu memegang matanya lalu udah langsung melek gitu Bapak Ibu. Tapi kenapa ada satu detail ini yang dicatat oleh firman Tuhan? Dan kita tahu bahwa ketika firman Tuhan mencatat satu detail itu bukan satu hal yang sia-sia, tapi ada satu hal penting yang ingin ditonjolkan Bapak Ibu. Ada beberapa penafsir. Ada penafsir yang menyatakan bahwa ini satu tindakan ini berpengaruh. Jadi mereka membahasnya dari sudut pandang teologis Bapak Ibu saudara. Ada juga yang mengatakan, wah, berarti ini penyakit buta yang lain karena lebih berat. Ada yang menjawab seperti itu. Tapi ada juga penafsir yang mengatakan demikian. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan atau bahkan melakukan satu tindakan ini? Karena memang waktu itu Tuhan Yesus ingin melakukan sebuah kontroversi yang akan meng-highlight atau meng-spotlight bagaimana respon dari para pemuka agama pada waktu itu. Dan kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya lebih setuju pendapat yang ketiga. Kenapa Bapak Ibu saudara? Karena kalau tadi kita lihat ya Bapak Ibu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu kan ketemu dengan si orang buta ini. Dan sebetulnya mereka sudah mengamati dari awal ketika Tuhan Yesus bertemu mereka dan menyembuhkan si orang buta ini. Tapi ketika mereka bertemu dengan orang buta yang sudah sembuh, yang sudah melek matanya ini, respon pertama kali yang keluar dari mulut mereka adalah mereka mengatakan dan mereka menanyakan ini, siapa sih yang nyembuhin kamu itu? Terus bagaimana cara dia menyembuhkan? Karena ternyata aksi yang dilakukan Yesus dengan meludah ke tanah, mengaduk dan lalu mengoleskannya itu, di dalam Taurat itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan pada hari Sabat. Jadi di Taurat ada beberapa peraturan yang memang secara spesifik membahas tentang satu kegiatan yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Nah, saya tidak menemukan bagaimana detailnya, tapi beberapa penafsir mengatakan demikian Bapak Ibu. Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa?
supaya kita bisa bersama-sama melihat bagaimana respon dari pemuka agama pada waktu itu. Dan benarlah apa yang Tuhan Yesus rencanakan ini. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak bersyukur bersama dengan orang buta tadi. Mereka tidak merangkul bersyukur, tetapi mereka tetap memandangnya dengan sebelah mata. Dan bahkan mereka mengatakan, orang ini tidak datang dari Allah. Karena ia tidak memelihara hari Sabat. Mereka malah mementingkan peraturan-peraturan mereka dan bahkan hari Sabat mereka. Tapi mereka melupakan untuk bisa bersukacita dengan saudara mereka yang baru saja sembuh ini, Bapak Ibu. Dan ini menjadi satu pelajaran buat kita, bahwa ketika kita melihat satu adegan ini, kita melihat bahwa para pemuka agama pada waktu itu lebih mementingkan Sabat daripada solidaritas terhadap sesama mereka, Bapak Ibu. Mereka lebih mementingkan kepatuhan mereka terhadap Taurat, kekudusan hari Sabat, daripada solidaritas, daripada kasih terhadap sesama mereka. Bahkan ketika orang buta tadi memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka, para ini mengatakan satu hal yang menurut saya sangat menyakitkan hati. Dia menjawab, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar, Bapak Ibu. Mereka bukan hanya tidak bersyukur akan satu kesembuhan yang dialami oleh saudara mereka ini. Mereka bahkan menghina, mengejek. Kamu ini lahir dari dosa. Kamu ini orang berdosa. Berani-beraninya kamu mengajar kami, para pemuka agama ini. Oh, Bapak Ibu, kalau kita bayangkan, kita berada dalam posisi orang yang buta tadi. Betapa sakit hatinya kita. Ketika kita sembuh, kita berharap kita boleh bersukacita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi kenyataannya pada waktu itu yang ia rasakan, orang-orang yang di sekitarnya bukan bersyukur, bukan menerima. Mereka malah mempertanyakan, bahkan kenapa, seperti apa ya Bapak Ibu? Mereka seakan-akan menandakan kesan bahwa, kenapa lu bisa sembuh sih? Gak masuk akal ini. Nah Bapak Ibu, itu sangat menyakitkan. Dan ketika Yesus mendengar ini, ketika Yesus mendengar bahwa sang orang buta tadi telah diusir keluar oleh mereka, kemudian Yesus bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Lalu ia menjawab, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Dan Yesus pun menjawab, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Lalu si orang buta ini menjawab, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan mereka secara fisik, tetapi ia juga memulihkan hati mereka. Ia juga memulihkan keberadaan mereka di dalam lingkungan sosial mereka. Bahkan Yesus memulihkan satu hal yang paling penting dalam kehidupan mereka. Ia menyelamatkan mereka dari kuasa maut dan dosa. Kristus bukan hanya menyembuhkan, tetapi ia juga memerdekakan mereka yang terpinggirkan. Tuhan Yesus gak berhenti hanya sampai menyembuhkan mereka secara fisik, tetapi Tuhan Yesus membawa mereka untuk mau mengenal Dia dan mau percaya kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah Tuhan Yesus menjawab demikian kepada sang orang buta tadi, di ayatnya yang ke-39 Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, aku datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kalau kita perhatikan adegan ini dari awal sampai akhir, ini jadi sebuah plot twist Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata disabilitas yang dialami oleh si orang buta tadi Bapak Ibu, kebutaan yang ia alami, itu Tuhan pakai untuk membawanya melihat sang terang dunia itu. Kebutaan yang ia alami, disabilitas yang pada waktu itu orang-orang anggap sebagai suatu hal yang buruk, sebagai sebuah akibat dari dosa. Tetapi karena kebutaan yang ia alami inilah, ia dapat bertemu dan melihat sang terang dunia itu. Karena tapi kesombongan
dari para pemuka agama tadi itu malah membutakan mereka terhadap sang terang itu. Ini adalah satu kontras yang Tuhan Yesus ingin tunjukkan kepada kita. Orang yang dianggap tidak berharga, orang yang dianggap negatif oleh publik pada waktu itu. Tetapi karena apa yang dianggap negatif inilah, karena kebutaan, karena disabilitas yang ia sandang inilah, ini membawanya untuk melihat sang terang itu. Dan bahkan menyelamatkannya. Bukan saja dari sakit fisik yang ia alami, tetapi dari hukuman kekal yang akan ia hadapi nanti. Karena tapi kesombongan para pemuka agama tadi akan segala Taurat yang mereka ketahui, itu malah membutakan mereka terhadap sang terang itu. Ini ironis Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, Kristus mau menerima dan mengasihi mereka yang terpinggirkan. Kristus mau menerima dan mengasihi mereka yang terpinggirkan. Yesus tidak sekedar mengasihani mereka, namun ia benar-benar menerima dan mengasihi mereka apa adanya, Bapak Ibu. Karena mengasihani dan mengasihi itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Kita bisa saja mengasihani tapi kita nggak punya kasih. Tapi kita tidak mungkin mengasihi kalau tidak mengasihani mereka, Bapak Ibu. Terkadang ketika kita mengasihani orang lain tanpa sadar, kita malah memandang rendah orang tersebut. Karena kita merasa, kasihannya orang itu, aku lebih beruntung daripada dia. Dia ternyata nggak seberuntung aku. Terkadang ketika kita mengasihani orang lain, bisa jadi malah kita merendahkan orang lain. Terkadang Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengasihi orang lain, sudah pasti kita melihat mereka dari sudut pandangnya Tuhan. Ketika kita mengasihi orang lain, kita akan belajar boleh melihat mereka berharga dan menerima mereka apa adanya dengan segala kekurangan yang mereka miliki juga, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita membahas tentang bagaimana Tuhan kita menjangkau yang terpinggirkan, satu hal utama yang harus kita ingat dan perhatikan adalah bahwa Tuhan kita sebenarnya menyatakan solidaritasnya kepada manusia dalam diri Kristus. Allah menyatakan solidaritasnya kepada manusia dalam diri Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5-8 memuat satu hal yang sangat penting bagi kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus yang di dalam kesetaraannya dengan Allah menganggap bahwa miliknya itu bukan suatu hal yang harus dipertahankan, Bapak Ibu. Ia mau mengosongkan dirinya menjadi sama dengan kita, manusia yang hina tadi. Manusia yang hina ini. Bapak Ibu, dunia ini masih sering mengecap orang-orang lain yang berbeda dari kita. Saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas dengan kata-kata yang buruk tadi. Mereka cacat, mereka tidak normal, orang-orang yang aneh. Tapi bukankah kalau kita melihat kembali lagi di dalam penciptaan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukankah ketika manusia jatuh dalam dosa, kita semua cacat di hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa, kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan bukankah itu artinya sebenarnya di dalam pandangan Tuhan, kita itu juga nggak normal, kita cacat, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan, di dalam segala hal yang ia miliki, ia mau mengosongkan dirinya menjadi sama dengan kita manusia yang hina ini. Karena ia mengasihi kita. Karena ia mau merangkul kita. Dan karena solidaritasnya dan kasihnya yang luar biasa besar itu kepada kita. Kristus Sang Ilahi itu mau menjadi manusia yang terbatas dan rapuh.
dan menjadi sahabat, menjadi teman seperjalanan yang mau merangkul dan menemani kita. Dan bukankah kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita yang sudah merasakan solidaritas dan kasih Kristus itu, juga melakukan hal yang demikian, menjadi sahabat, menjadi teman seperjalanan, merangkul dan menemani saudara-saudari kita yang terpinggirkan, secara khusus saudara-saudari yang menyandang disabilitas. Bapak Ibu, dalam khotbah Pendeta Helen Aramada tadi, ada satu video yang menurut saya sangat baik dan membantu kita untuk bisa bagaimana kita bertindak, bagaimana kita boleh menjadi sahabat yang menerima dan merangkul saudara-saudari kita yang merupakan penyandang disabilitas. Mari kita saksikan video ini. Ya Bapak Ibu, apakah kita selama ini sudah menjadi pintu-pintu yang terbuka bagi mereka? Atau jangan-jangan selama ini kita malah menjadi tembok, jadi dinding yang membatasi dan menghalangi mereka? Saya akan menutup renungan kita pada hari ini dengan satu ayat yang kita sudah baca tadi. Yohanes 9 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Ketika Yesus menjawab pertanyaan dari murid-muridnya tadi, Yesus mengatakan demikian. Tapi kalau kita hapus tanda baca titik dan koma dan melihatnya sebagai satu kalimat yang utuh, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan satu bagian seperti ini. Dan marilah kita perhatikan kata-kata yang di warna kuning itu. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa melalui saudara-saudari kita yang terpinggirkan, melalui saudara-saudari kita yang menyandang disabilitas, pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam mereka. Tetapi Tuhan juga mengutus kita, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Kristus ini. Kita juga diutus untuk menjadi terang bagi mereka di sekitar kita. Dan seperti Yesus yang mengasihi dan peduli kepada orang buta tadi, kita juga diajak untuk mengasihi dan peduli kepada mereka yang terpinggirkan. Dan salah satunya adalah kepada saudara-saudari kita yang menyandang disabilitas. Karena itulah Bapak Ibu, selama masih ada kesempatan, marilah kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dengan menyebarkan kasih dan solidaritas kita untuk menjangkau mereka yang terpinggirkan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita untuk menjadi pintu-pintu yang terbuka buat mereka.
Dan kita boleh terus menyebarkan kasih dan solidaritas kita untuk menjangkau saudara-saudara kita yang terpinggirkan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang di surga, firman-Mu sudah diberitakan. Engkau tahu baik hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu, maupun setiap kami yang mendengarkan ini juga terbatas. Tapi tolonglah kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti dan memahami isi firman-Mu. Agar setiap kebenaran yang kami sudah renungkan ini boleh berdiam dalam hati kami, dan kami pun boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di dunia ini. Ajarlah kami untuk boleh terus memandang orang lain, untuk memandang saudara-saudara kami yang terpinggirkan ini, secara khusus saudara-saudara kami yang menyandang disabilitas, untuk memandang mereka dari sudut pandang Tuhan sendiri. Lihat mereka sebagai pribadi yang utuh dan berharga, sama seperti diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Ya, terima kasih Saudara Nicholas Evan yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua yang ada di sini yang mendengarkan. Amin. Amin. Oke, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita angkat pujian sebab Tuhan baik. Saya yakin dan percaya bahwa kebaikan Tuhan bisa kita rasakan setiap hari gitu. Dan seberat apapun kita menjalani hari, pasti saya yakin bahwa masih ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang dapat kita rasakan. Mari kita nyatakan dan mari kita nyanyikan lagu ini. Kita nyatakan bahwa Tuhan sungguh baik bagi kita, dan kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita dan sambil bangkit berdiri. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kalau lagu ini dari awal, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.